Tawuran antar remaja kompleks. Lu pijak sama gua sekarang. Lu panggil lu punya anjing ini semua pijak sama gua sekarang. Gua mau tengok. Lu jaga harga. Lu masuk tempat Tony ya. Gua bom lu tak. Bukan. What is happening in here? Apa nih yang terjadi nih? Kok rame-rame ribut-ribut? Oke, jadi teman-teman, video yang saya berikan tadi pada reel sebelumnya merupakan salah satu bentuk kenakalan remaja yang ada dan terjadi marak di Indonesia saat ini, terutama di kalangan pelajar, yaitu tawuran. Oke, jadi di sini perkenalkan, nama saya Puspita Rizky Wahani dari kelas A. Pada mata kuliah bimbingan konseling akan mempresentasikan apa yang telah saya sampaikan, tuangkan ide, pikiran, opini kritis terkait dengan maraknya kenakalan remaja yang ada di Indonesia dan terutamanya pada kalangan pelajar. Jadi point of view di sini yang saya sampaikan, sebenarnya saya merasa aneh dan juga janggal terhadap fenomena yang masih terjadi ya, fenomena tawuran. What is it like? Tawuran ya, ini adalah suatu fenomena di mana kenakalan remaja tersebut melibatkan banyak kelompok ya, banyak kelompok individu, banyak kelompok antar siswa, antar pelajar, yang merugikan sekali ya bagi masyarakat sekitar. Nah, kenapa hal ini terjadi? Memunculkan pertanyaan yang aneh terhadap fenomena tersebut. Karena apa? Ketika kita lihat globalisasi yang kian marak, kian masif, kemudian teknologinya semakin meningkat, seharusnya pola perilaku yang muncul adalah pola perilaku individualisme dan juga antisosial. Karena apa? Karena semakin tingginya tingkat teknologi, semakin banyaknya orang akan nyaman dengan kondisinya ketika ia harus mengerjakan segala sesuatu di ruang lingkup sendiri tanpa melibatkan sosialisasi. Namun ketika kita lihat tawuran yang dimana patternnya merupakan pola perilaku sosialisme ini, sosial ya, yang melibatkan berbagai bentuk geng ya. Nah, sebenarnya I do really want to ask, sangat-sangat bertanya-tanya, apa sih yang menjadi alasan terjadinya tawuran ini. Nah, jadi di sini saya akan memaparkan terkait dengan laporan yang telah saya buat, yaitu analisis kritis terkait dengan penyebab utama atau faktor utama kenakalan remaja yang terjadi di Indonesia. Adalah salah satunya adalah adanya kontrol rendah yang dimiliki oleh pelajar-pelajar yang atau remaja-remaja yang ada di Indonesia. Nah, kenapa saya mengungkapkan bahwa faktor internal yaitu salah satunya adalah kontrol diri yang lemah atau kontrol diri yang rendah ini adalah salah satu penyebab kenakalan ketika kita bandingkan dengan jurnal lain yang lebih signifikan, yaitu yang menggunakan penelitian kuantitatif terkait dengan penyebab utamanya kenakalan remaja adalah karena faktor eksternal, salah satunya bisa dari lingkungan ataupun dari perceraian keluarga ataupun yang lainnya atau lingkungannya yang terkait dengan eksternal. Tetapi di sini kenapa saya memilih faktor internal, yaitu ketika saya menemukan jurnal lain yaitu yang memaparkan bahwa faktor internal lah salah satu penyebab utama dari adanya timbulnya sebuah bentuk fenomena kenakalan remaja berupa tawuran ini, yaitu ketika seseorang individu itu memiliki kontrol diri yang rendah, maka terkait dengan kognitif dan juga pola perilaku yang dia lakukan di sosial masyarakat akan juga terganggu. Jadi di sini suatu prinsip dan juga mentalitas yang diberikan oleh orang tua menjadi peran kunci utama dalam menanamkan kontrol diri dari seorang individu. Jadi seorang individu cenderung akan memiliki kontrol diri yang rendah ketika orang tuanya mungkin ya, atau faktor-faktor lain terkait dengan kognitifnya juga, ataupun seorang anak itu tersebut juga sebenarnya juga denial dengan prinsip-prinsip dan juga mentalitas yang telah ditanamkan oleh orang tua mereka, maka mereka akan cenderung memiliki kontrol diri yang rendah. Karena memang semuanya berasal dari diri sendiri, semua berasal dari apa yang terdapat di dalam seorang tersebut, dari hati seorang tersebut, dari kognitif seorang tersebut, sehingga menghasilkan sebuah pola perilaku. Jika pola perilaku kita dilihat ya, ketika kenakalan remaja itu terjadi,
kita lihat bahwa pola perilaku yang mereka lakukan adalah pola perilaku yang sangat yang sangat menyimpang, atau istilahnya primitifnya itu like it's not they don't have any concern, kayak mereka tidak memiliki perhatian yang khusus terkait dengan hal tersebut. Mereka tidak memiliki banyak pertimbangan terkait dengan tawuran atau kenakalan remaja yang lainnya. Nah, jadi di sini fokus utama dan juga kesimpulan utama yang saya sampaikan dalam laporan adalah kontrol diri yang rendah terkait dengan sikap, mentalitas, dan juga prinsip akan mempengaruhi sebuah pola perilaku yang nantinya bisa menyebabkan kenakalan remaja yang ada di lingkungan sekitar. Nah, salah satu bentuk upaya yang bisa kita lakukan adalah ketika kita lihat berita yang saya paparkan tadi di laporan, bahwasanya penanggulangannya bisa penanganannya bisa dimulai dari guru BK ya. Jadi banyak penyuluhan yang dilakukan oleh beberapa Polres ya, beberapa Polres yang ada di beberapa wilayah di seluruh Indonesia seharusnya melakukan sebuah penanggulangan berupa penyuluhan kepada guru BK dan kepada anak-anak muridnya untuk melakukan sebuah penanggulangan ya, penyuluhan ketika bahwasanya kenakalan remaja tersebut itu begini or something like that. Jadi semuanya bisa dimulai dari bimbingan. Jadi semuanya for in here maybe it's about my presentation, so I really want to say thank you very much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.